berarti berhenti, stop, titik, disalib. Enggak. Anda harus melangkah, progresif, aktif. Ya, makanya Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, kita buka Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi firman ini mengatakan, setelah dosa kita dimerdekakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, langkah selanjutnya enggak boleh berhenti di salib, enggak boleh titik. Keselamatan itu bukan suatu titik, tapi garis panjang sampai kita menutup mata. Setelah kita dimerdekakan atas dosa kita melalui kayu salib yang seharusnya kita dihukum, tapi Tuhan Yesus yang menerima hukum itu, selanjutnya harus progresif aktif kita melangkah. Seperti yang dijabarkan di Yohanes 8:32, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Artinya secara sempurna akan memerdekakan kamu setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus belajar, harus menggali kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman itulah yang akan memerdekakan kita. Amin. Itu sebagai pendahuluan ya. Kita masuk ke pokok bahasan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya Tuhan itu menghendaki semua bangsa Israel selamat. Itu prinsipnya pasti seperti itu, ya. Tetapi hal itu tidak terwujud. Kenapa? Sebab mereka menolaknya. Dengan demikian, kalau bangsa itu menolak Allah, bukan karena Allah yang menentukannya, ya. Tetapi mereka sendirilah yang menghendaki demikian. Karena ada paham-paham pengajaran mengatakan sudah ditetapkan untuk binasa. Maksudnya gini, orang itu kalau predestinasi seperti itu. Jadi dia katakan seseorang itu telah ditetapkan untuk selamat. Biar bagaimanapun dia nanti pasti selamat. Berarti kalau orang ditentukan pasti selamat, ditentukan untuk selamat, berarti ada sebagian orang juga ditentukan binasa. Apa iya Tuhan itu seperti itu? Nggak adil dong, ya kan? Emang kita mau dilahirkan ke dunia ini untuk binasa? Ada yang mau? Nggak ada, makanya kadang-kadang ada pengajaran seperti itu. Yang berkatalah, siapa? Murid Tuhan Yesus itu, yang mengatakan, Yudas ya? Yudas telah ditentukan untuk binasa. Masa iya? Enggak dong. Masa Yudas dilahirkan ke dunia harus binasa? Itu tak mungkin, tak masuk akal. Ya, Yudaslah yang dengan hak kebebasannya yang diberikan oleh Tuhan memilih untuk memberontak atau menolak sehingga dia menerima akibatnya, yaitu kebinasaan. Oke, lanjut. Dengan demikian kalau bangsa itu menolak Allah, bukan karena Allah yang menentukannya, tetapi mereka sendiri yang menghendaki demikian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini jelas bahwa intervensi Allah itu terbatas, ya. Sebab Allah memberi independensi atau kebebasan kepada manusia untuk menentukan takdirnya. Jadi kita diberi kebebasan untuk menentu takdir kita. Apakah kita mau bertemu Bapa di surga atau menuju kepada kebinasaan? Bukan Allah yang menetapkannya. Gitu. Jadi bangsa Israel harus menggunakan independensinya dengan benar. Begitu juga kita sebagai umat pilihan di perjanjian baru, kita juga harus menggunakan independensi kita, yaitu hak kebebasan kita, free will kita dengan benar. Itu loh. Tetapi kalau mereka mengharapkan hatinya kepada yang lain, maka mereka tidak dapat selamat. Ya. Kalau mengarahkan hatinya kepada hal yang lain, mereka enggak selamat. Ya. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada umat Israel selama 3,5 tahun
agar umat Israel mereka bertobat. Tetapi ketika mereka menolak pemberitaan Injil yang Tuhan Yesus wartakan saat itu, akibatnya mereka harus menanggung resiko atau akibatnya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberitakan Injil untuk membuka pikiran manusia agar dapat mengerti kebenaran. Dengan kebenaran ini bisa mempertimbangkan dengan nalarnya. Makanya Yohanes 8:32 tadi, Anda juga harus belajar kebenaran. Supaya dengan kebenaran ini kita bisa mempertimbangkan dalam nalar kita. Jadi Injil itu memuat kebenaran yang harus didengar untuk menumbuhkan pertimbangan kita. Amin. Jangan Anda puas dengan pengetahuan, pengertian tentang Allah yang saat ini. Anda harus progresif, belajar firman Tuhan terus sampai kita menutup mata. Amin. Amin. Nggak boleh berhenti puas. Udah mengenal Yesus Tuhan, udah titik. Anda nggak akan bertumbuh seperti itu. Tuhan tidak mengendaki seperti itu. Jadi di dalam pertimbangan nalar tersebut, maka seseorang memiliki kehendak bebas. Ya, sehingga dia harus memilih atau memutuskan apakah mau menerima Tuhan Yesus sebagai jalan keselamatan atau menolaknya. Amin. Kalau Anda di sini porsinya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Anda diberi kehendak bebas untuk memilih atau memutuskan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah Anda pelajari, apakah mau taat sama Tuhan atau mau menolaknya. Itu ada di tanganmu. Bukan Tuhan yang menetapkan. Amin. Kita yang menetapkan sendiri nasib kekal kita. Kamu mau sampai ke rumah Bapa apa? Enggak gitu loh. Sejak di sekarang hidup di bumi ini, bukan nanti. Amin. Walaupun bangsa Israel adalah umat pilihan karena nenek moyang mereka adalah kekasih Allah, siapa itu? Abraham, Ishak, Yakub. Gara-gara Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel itu menjadi umat pilihan Allah. Ya. Tetapi karena bangsa Israel menolak Injil, maka mereka berstatus sebagai seteru atau musuh Allah. Roma 11 ayat 28, buka deh tolong. Roma 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan mengenai Injil. Ya, mereka itu umat-umat PL ya, adalah seteru Allah. Ya, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, karena kita. Ya. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi Bapak Ibu, karena mereka menolak Injil, maaf, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, mereka seteru Allah, tapi mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi gini Bapak Ibu, walaupun Allah memilih mereka sebagai umat pilihan Allah atau anak keturunan Abraham, tetapi kalau mereka menolak Tuhan Yesus Kristus, maka mereka pun ditolak Allah. Ya, nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di satu pihak Allah memilih mereka untuk menjadi umat pilihan perjanjian baru agar mereka selamat. Ya, isi ulang waktu itu kan Tuhan Yesus menginjil mereka. Di satu pihak Allah memilih mereka untuk menjadi umat pilihan perjanjian baru agar selamat. Ya, tetapi karena kalau mereka menolak, maka mereka pun akan binasa. Karena pada saat itu kan masa transisi, mereka belum menjadi umat pilihan perjanjian baru. Nah, kalau kita semua yang duduk di sini adalah orang-orang umat perjanjian baru, umat Allah, umat pilihan Allah, perjanjian baru. Kita semua di sini. Amin. Supaya kita selamat. Ya, sama itu posisinya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini tampak sangat jelas bahwa manusia itu memiliki hak. Manusia itu memiliki potensi untuk dapat dan bisa menolak anugerah Tuhan. Bisa, bukan nggak bisa. Jadi jangan terlalu pede,
Banyak orang Kristen kan gitu, terlalu pede, terlalu pakai yakin di pikirannya bahwa dia pasti selamat masuk surga. Gak bisa. Masalah kepastian keselamatan itu bukan pakai soal yakin atau yakin tidak yakin. Itu harus kau tahu, itu harus kau sudah mengalaminya sejak hidup di bumi ini. Itu bukan yakin, Pak. Amin. Kalau yakin itu orang keberagamaan gitu loh. Kalau kita orang Kristen tidak. Orang Kristen itu harus mengalami Tuhan. Karena Tuhanlah hukum dia dalam hidupnya hari lepas hari. Jadi kita harus mengalami Tuhan. Jadi kita bukan yakin nanti masuk surga, tapi tahu. Jadi kalau Anda sekarang ditanya nanti kamu mati masuk mana nggak tahu, wah itu berarti kamu harus lebih giat lagi dalam Tuhan, mencari Tuhan lebih lagi. Gak boleh ada keraguan, amin. Nah kita belajar di situ karena kamu sudah dimerdekakan atas dosa. Jadi kamu harus sempurna merdekanya sampai ketemu Bapa di surga. Sejak hidup di bumi ini kita sudah tahu kepastian keselamatan itu sejak kita di bumi, bukan nanti setelah mati ya, paham ya? Rata-rata kan orang umumnya setelah mati yakin nanti masuk. Enggak, kita sejak hidup sekarang di bumi kita sudah tahu karena kita mengalami hubungan pergaulan intim kita dengan Tuhan sehingga kita tahu secara nurani kita berada di mana nanti. Amin. Oke. Itu belajar ya. Makanya belajar firman itu supaya kita mengerti hal-hal seperti ini. Ya. Walaupun Tuhan sudah jadi gini Bapak Ibu, dalam hal ini nampak jelas ya bahwa manusia memiliki hak dan potensi untuk menolak anugerah Tuhan. Ya. Walaupun Tuhan sudah memberi dorongan dengan mengadakan mujizat agar mereka bertobat. Ya. Amin. Tuhan selalu, bukan mujizat tidak ada. Ya. Mujizat itu ada. Tuhan lakukan semua hal itu supaya memberikan dorongan bagi orang-orang untuk bertobat. Tapi ingat, nah alangkah sayang banyak orang Kristen lucu, udah bertahun-tahun jadi umat Allah masih nyari-nyari mujizat, ngejar-ngejar mujizat. Enggak boleh. Bukan kita enggak percaya, untuk apa Anda ngejar mujizat? Memang Tuhan itu pasti melakukan mujizat. Itu untuk orang Kristen mula-mula oke. Buat kamu yang udah lama, udah dedengkot Kristen, tuh lihat tuh masih banyak mujizatnya, masih ada. Kejar mujizat, selalu mencari mujizat. Dia bukannya cari tentang hal kekekalan, bagaimana nanti kalau mati boleh sampai di sana. Nggak boleh. Kita sudah pendewasaan rohani, yang kita kejar bukan mujizat lagi. Karena mujizat itu tanda, Pak. Tanda. Ngerti ya? Tanda. Petunjuk arah kemana Tuhan Yesus mau bawa. Makanya orang petobat baru, orang Kristen baru, dia perlu mujizat supaya dia diyakini akan kuasa Allah yang besar. Nah kalau kita nggak penting, kenapa? Kita sudah tahu bahwa Allah itu hakikatnya seperti itu. Ngapain kamu kerja-kerja mujizat? Amin. Amin. Yang kita gumuli, yang kita kerjakan, yang kita perkarakan adalah bagaimana kita mengumpulkan harta di surga. Amin. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang harus kita gumuli, itu yang harus kita perkarakan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Amin. Karena banyak orang Kristen, dia masih sibuk dengan perkara-perkara itu. Amin. Oke. Baiklah. Itulah sebabnya Tuhan sampai murka dan bersumpah bahwa mereka tidak akan masuk ke tempat perhentian. Jadi Bapak Ibu, kalau sampai Tuhan murka dan bersumpah, pasti semuanya itu bukan karena rekayasa Allah, ya. Kadang-kadang di luar itu seolah-olah Tuhan yang buat seperti itu. Masa iya gitu? Bukan, ya. Allah tidak mungkin bersandiwara. Nah, mungkin seharusnya dengan melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa di sepanjang perjalanan dari Mesir, ya, sepanjang perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, ya, seharusnya dengan mereka melihat perbuatan-perbuatan luar biasa dari Tuhan sepanjang perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan, harusnya bangsa Israel bisa bertobat, betul, amin. Tapi kenapa enggak, gitu loh. Tetapi ternyata mereka tetap keras kepala, bersikap keras kepala. Jadi dalam kaitan dengan hal ini, ya, tidak ditemukan penjelasan bahwa Tuhan mengeraskan hati bangsa Israel
sehingga mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Ya. Walaupun sudah melihat mukjizat, masih mereka memberontak, menolak Tuhan dan sebagainya. Enggak ada kata-kata Tuhan mengeraskan hati mereka. Sebenarnya bangsa Israel lah yang mengeraskan hati mereka sendiri, gitu loh. Amin. Seperti itu Bapak. Saya juga ngalami pengembalaan. Jemaat itu udah diomongin busa mulut kita, berkata kumpulkan hartamu di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu sebagai orang Kristen, saya ingatkan sekali lagi ya, jangan Anda merasa pede sudah pasti masuk surga karena hanya mengenal, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Enggak, itu hanya awalnya. Contoh nih, pakai deh, logikamu coba pakai ya. Kalau memang karena percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu sudah clear, selesai persoalan. Nanti mati masuk surga aja lah, pakai akal sehat Bapak Ibu. Masa iya toh Tuhan lagi berfirman, kumpulkan hartamu di surga. Sama siapa Tuhan berfirman itu? Sama pengikutnya, bukan sama orang kafir yang nggak mengenal Allah. Maksudnya apa? Nggak cukup hanya tidak cukup hanya sekedar kamu percaya Yesus dan terima Dia. Itu tahap awal, itu namanya pasif. Kamu harus aktif. Menggali, mengerjakan itu. Makanya Tuhan bisa kumpulkan hartamu di surga. Lah kalau kamu udah pasti masuk surga, apa iya Tuhan Yesus suruh kumpulkan harta surga? Pakai dong logika, ya. Pakai akal sehatmu, ya. Kenapa Tuhan berfirman kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi? Berarti apa? Ada hal-hal yang harus kamu lakukan sejak hidup di bumi. Apalagi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Betul? Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau memang Anda cukup hanya percaya terima Yesus, anugerahnya masuk surga nanti. Masa iya Tuhan mau ngapain? Untuk apa lagi Tuhan berfirman, carilah dulu kerajaan Allah. Orang udah pasti masuk surga kok disuruh-suruh cari lagi kerajaan Allah. Betul? Nah makanya pakai akal pikiran kita yang sehat. Nah sekarang ini kan banyak pengajaran-pengajaran yang mengajarkan kepada Kristen. Ini udah berabad-abad ya. Udah berabad-abad, ratusan tahun tuh. Kalau cukup mengenal Yesus, percaya, terima, lalu nanti pasti selamat. Konyol Bapak Ibu, naas itu. Enggak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau mau belajar firman Tuhan, Anda tidak boleh ayatiah. Tahu ayatiah? Nyomot satu ayat, udah selesai. Haleluya, puji Tuhan. Nah, bisa, kamu harus alkitabiah. Artinya apa? Menyandingkan ayat ini dengan ayat yang lain. Konteks dekat, konteks jauh, antar bab dan sebagainya. Ada enggak yang mendukung ayat ini lagi? Kalau bertentangan, berarti kan ada sesuatu hal yang harus digali lagi tentang pengenalan firman itu. Betul? Amin? Seperti itu kalau kita belajar. Jangan ayat ya, comot aja. Terus diartikan sesuka hati kita. Menurut pikiran daripada pengkhotbah atau pengajar. Makanya itu namanya exegesis. Nggak boleh kita mengeluarkan ayat lalu kita masukkan ide pikiran kita ke ayat itu. Nggak boleh. Kita harus explore ayat itu, ya. Kita harus explore ayat itu, kita gali apa latar belakangnya dan sebagainya, ke sana ke sini ditarik, ada hubungannya apa enggak. Baru benar. Amin. Oke, haleluya. Baik, Ibu. Jadi dalam kaitan dengan hal ini, tidak ditemukan penjelasan bahwa Tuhan mengeraskan hati bangsa Israel sehingga mereka tidak sampai ke tanah Kanaan. Ya, kan ribuan tuh yang mati di padang pasir gara-gara apa? Merontak sama Tuhan. Ya bingung ya kadang-kadang kita ya, udah jelas-jelas ya, lihat mujizat ya di depan mata dia sendiri. Kok masih ngeyel gitu loh, bingung kita. Ya, amin. Tapi umat Tuhan pun banyak yang seperti itu loh Bapak Ibu. Firman sudah disampaikan seperti ini, dikasih penjelasan dengan detail dan sebagainya, masih ngeyel gitu. Jadi enggak heran. Makanya Tuhan kasih hak bebas kepada kita, mau milih Tuhan atau milih dunia. Amin. Kalau saya milih Tuhan deh, ya. Sampai mati tetap milih Tuhan, ya. Oke. Jadi bangsa Israel itu yang mengeraskan hati.
dengan tidak mau tunduk dengan dengaran kepada Tuhan. Walaupun mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, nyata. Memang bandel benar ya bangsa Israel itu ya. Nyata loh di depan mata. Masih kurang ajar loh, bingung saya. Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan, mereka yang mengeraskan hati mereka sendiri, bukan Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berulang-ulang memberi kesempatan kepada seseorang untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat, maka pada akhirnya Tuhan bisa mengeraskan hati orang tersebut. Ya, tapi harus ngerti, seperti Firaun ya, konteksnya itu ya. Kan Alkitab mengatakan akhirnya Tuhan mengeraskan hati Firaun. Harus ngerti dulu, paham ya konteksnya. Kenapa Tuhan berbicara gitu? Nih, Tuhanlah bukanlah seperti orang sakit jiwa atau psikopat yang sembarangan mengeraskan hati orang tanpa alasan. Enggak. Tadi kan nyanyi kan, Tuhan baik. Ya Tuhan itu baik adanya. Enggak mungkin Tuhan psikopat sakit jiwa mengeraskan hati orang sehingga dia binasa. Enggak. Ada latarnya belakangnya itu. Kalau di dalam Alkitab ditulis Tuhan mengeraskan hati seseorang, seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun. Betul ya? Hal ini hendaknya jangan atau tidak menjadi ukuran umum, jangan dijadikan ukuran umum. Artinya hendaknya kita tidak berpikir bahwa Tuhan secara sembarangan dan sewenang-wenang mengeraskan hati orang. Tidak seperti itu. Tuhan pasti memiliki alasan mengapa hati seseorang harus dikeraskan. Amin. Contoh Firaun. Udah diingatkan sekali, enggak juga, 2 kali, enggak juga, 3 kali, enggak mau tahu sampai 10 kali, enggak mau tahu, akhirnya Tuhan keraskan hatinya. Artinya apa? Ngerti gak? Didiamin sama Tuhan. Akhirnya menuju kebinasan. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan, walaupun Anda umat pilihan perjanjian baru, ingat baik-baik, sama juga kasusnya seperti kita. Kalau sudah diingatkan Tuhan sekali, 2 kali, belum bertobat, sampai berapa kali Tuhan ingatkan kepada kamu, kamu masih mengeraskan hatimu, akhirnya Tuhan diamin, sampai kau mengeraskan hatimu sungguh-sungguh, akhirnya kamu menuju kepada kebinasaan. Gak boleh, men. Makanya Tuhan bilang apa dalam firman-Nya? Jangan mengeraskan hatimu, ya, ya, amin. Kalau dia berbicara hari ini, jangan kamu keraskan hatimu, dengarkan gitu loh. Jadi dalam suratnya Paulus dia mengatakan bahwa semua peristiwa mengenai bangsa Israel itu menjadi contoh bagi kita, Ini ngomong Paulus kan? Paulus di mana nih? Udah bicara di mana nih? PB kan? Ya, coba buka deh 1 Korintus 10 ayat 11. Jadi peristiwa bangsa Israel mengenai bangsa Israel itu Paulus menulis itu sebagai contoh 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka, yaitu bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, umat pilihan perjanjian baru yang hidup pada waktu itu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi garis bawahi menjadi contoh, ya, menjadi contoh, sebagai contoh, ya, artinya bahwa kegagalan sebagian besar orang Israel sampai Kanaan merupakan peringatan bagi kita, sama, ya. Peringatan bagi kita. Kita di sini ya, kita, tanda-tanda kita, tulisan kita di sini menunjuk kepada orang yang mengaku Kristen. Bahkan sudah merasa sebagai orang percaya. Karena ayat ini kan di PB itu menu kita ya. Bisa mengalami hal yang sama juga seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Makanya kata kita di sini juga menunjuk atau termasuk Paulus sebagai penulis kitab Korintus itu sama. Amin. Saya kasih contoh ya, analoginya.
Bangsa Israel keluar dari Mesir mau dibawa kepada tanah Kanaan. Waktu mereka keluar dari Mesir itu anugerah kan? Amin. Anugerah Tuhan, betul. Jelas ya? Ini analoginya sama, ada contoh bagi kita nih. Anugerah bagi bangsa Israel untuk sampai tanah Kanaan. Amin. Loh, buktinya dia sudah menerima anugerah kok masih ada nggak selamat, banyak yang mati di padang gurun. Ayo. Saya mau kasih paralelnya nih. Ayo. Ya. Kok bisa? Ya bisa. Karena kamu menolak anugerah itu. Amin. Sama posisinya kita juga. Jangan Anda merasa udah pasti masuk surga karena udah menerima anugerah kayu salib, Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga nanti sampai ke tanah Kanaan surgawi. Tak bisa. Bangsa Israel menjadi contoh bagi kita. Anda pun bisa tewas di perjalanan menuju tanah Kanaan surgawi. Ngerti ya? Paham ya? Itu dipahami. Karena banyak orang Kristen sekarang itu merasa karena udah percaya Kristus, beriman kepada Bapa, Tuhan Yesus, lalu nanti mati masuk surga. Umumnya seperti itu. Ya. Amin. Pakai analisa sehat kita. Sama nih konteksnya seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi dalam tulisannya ini Paulus dia hendak menganalogikan, dia hendak menyejajarkan kegagalan sebagian bangsa Israel dalam, maksudnya dengan perjalanan hidup dengan kita orang percaya. Jadi sebagai contoh, jadi sini sebenarnya Paulus ingin menyejajarkan, menganalogikan bahwa peristiwa hidup bangsa Israel itu dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan duniawi ya, saya anggap ya, bisa gagal. Sama, dia mau menjajarkan kepada kita juga orang percaya. Kita sedang menuju perjalanan kemana? Sama Pak, tanah Kanaan surgawi. Anda juga bisa gagal Pak dalam perjalanan hidup saudara menuju tanah Kanaan surgawi. Amin? Jelas ya, ini ngerti ya? Jangan diaminin. Ngerti ya, paham ya? Jadi hidupmu harus sungguh-sungguh semenjak hidup di bumi. Jangan main-main lagi. Jangan merasa pede udah pasti masuk surga. Nah banyak umat Kristen, orang percaya, karena dia udah merasa pasti masuk surga, dengan yakinnya, maka dalam hidupnya lihat, dia tidak pernah mempersoalkan tentang kerajaan surga. Perhatiin deh, selalu yang dia perhatikan apa? Masalah hidup di bumi ini. Bukan hidup di sana nanti. Dia tidak pernah menggumulkan, dia tidak pernah memperkarakan. Tuhan Yesus sudah jelas katakan, kumpulkan hartamu di surga, carilah dahulu kerajaan surga. Artinya apa itu? Artinya Tuhan menyuruh kita untuk menggumuli hal ini, memperkarakan hal ini. Betul? Itu analisanya seperti itu. Amin. Jadi sejak hidup kita di bumi ini, kita harus menggumuli tentang mengumpulkan harta di surga. Kita harus menggumuli tentang mendahulukan kerajaan surga. Udah, that's it. Bukan soal-soal perkara jasmani, perkara-perkara duniawi, berkat, terus apa lagi? Mujizat, terus apa lagi? Kesembuhan. Alah Pak, bukan salah. Jangan jadikan itu tujuan hidupmu. Itu hanya tanda. Ya, ingat ya, bahasa teks aslinya Semyon, penunjuk arah kemana kau mau dibawa oleh Kristus. Ya, jadi mujizat itu hanya tanda mau kemana kita dibawa Tuhan. Gitu, bukan tujuan. Tujuan kita adalah seperti Tuhan bilang, kumpulkan hartamu di surga, cari dahulu kerajaan surga. Berarti apa? Ke sana tujuan hidup kita. Makanya saya selalu katakan apa? Harus kita jadikan Tuhan sebagai, maksud saya, jadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan hidup kita. Haleluya. Jadi Bapak Ibu perhatikan kembali kalimat, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Mundur di ayat 6 deh. 1 Korintus 10 ayat 6. Tuh lihat. Semuanya ini ya, kejadian bangsa Israel di padang gurun, padang pasir, itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
Paulus loh yang mengatakan di surat Korintus kepada orang. Nah, sekarang Paulus ngomong sama siapa? Sama orang yang udah percaya Kristus kan? Atau sebagian yang masih baru mendengar Injil. Tapi kebanyakan pasti yang sudah percaya Kristus. Amin. Oke, pakai ini apa logika analisanya, akal sehatnya kita pakai gitu loh. Jadi sehingga kita tidak mistik ya, Bapak Ibu ya, sehingga kita tidak mistik. Ditegaskan kembali di ayat 11 tadi. Semuanya ini buka lagi deh yang 11 ya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita, umat PB sekarang ini. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, kita hidup di mana sekarang nih? Di zaman akhir telah tiba, ya. Semuanya ini telah menimpa sebagai contoh yang dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, posisi kita itu, Pak. Kita di mana sekarang? Zaman akhir kan? Nah, jadi dalam 1 Korintus 10 jelas dikatakan bahwa semua itu menjadi contoh bagi kita yang hidup pada zaman akhir ini. Kata contoh dalam teks aslinya adalah ditulis, dibaca tupos. Ya, yang artinya juga pola. Pola atau bahasa Inggrisnya pattern, ya, pola atau pattern. Contoh itu. Jadi sebagai pola atau pattern. Jadi sangatlah keliru kalau orang berpikir bahwa seorang Kristen tidak mungkin bisa gagal dalam pengiringannya kepada Tuhan Yesus. Sudah, kartu mati kalau gitu. Nggak boleh kita berpikir seperti itu. Ini semua tuh sebagai tupos, pattern atau pola. Jadi kehidupan bangsa orang PB itu juga bisa berlaku pada kita dalam mengiring Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel itu menjadi pola atau tatanan atau pattern yang tetap. Jadi kegagalan adalah bagian dari realitas hidup ini. Ya kan? Realitas hidup, kegagalan ada kan? Amin. Jadi kegagalan itu bagian dari realitas kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan berkali-kali mengatakan agar kita tetap setia sampai akhir. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kemerdekaan atas dosa yang Tuhan berikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib haruslah diresponi secara aktif oleh orang percaya, saudara dan saya, dalam kesetiaan. Jadi kalimat zaman akhir hendak menunjukkan zaman kita sekarang dan zaman sesudah kita nanti. Zaman akhir, kita kan nggak tahu sampai kapan. Jadi zaman setelah kita nanti, zaman akhir, sekarang dan nanti. Jadi tidak hanya menunjuk sekelompok orang saja. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa peringatan ini, ya peringatan yang sekarang kita pelajari pagi hari ini firman-Nya, itu juga untuk semua orang Kristen, termasuk Anda dan saya. Oleh karenanya, setiap kita harus menggunakan dan mengisi kemerdekaan atas dosa yang sudah dan telah Tuhan berikan dengan benar. Amin. Sambil mengingat bangsa Israel sebagai peringatan kita. Jadi Bapak Ibu, Anda memang sudah dimerdekakan atas dosamu, maksudnya hukuman dosa. Tapi ingat, haruslah kemerdekaan itu kita isi dengan benar dan setia kepada Tuhan. Betul? Amin ya? Bukan udah merdeka selesai, nggak bisa, ya, nggak bisa Pak. Coba perhatikan apa kata Tuhan Yesus. Ini kembali lagi deh, saya ingatkan aja. Matius 7 ayat 21 dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk kerajaan surga. Betul? Amin? Pakai deh logika dasarmu. Jangan udah, jadi premismu yang aman itu harus tanggalkan. Pakai deh akal sehat. Coba tampilkan deh, tolong deh. Coba. Saya mau giring Anda kepada pemahaman yang nalar yang sehat. Coba, ya. Matius 7 ayat 21. Ini contoh sederhana ya, belum lagi hal yang lain di Alkitab. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk dalam kerajaan surga. Betul? Ini firman Tuhan loh, yang katakan juga Tuhan Yesus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di
surga. Kan ini jelas, nggak perlu ditafsir lagi, Pak. Apanya lagi yang mau ditafsir? Jadi yang boleh masuk kerajaan surga, jadi kan sama dengan ayat ini mengatakan, yang boleh masuk dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Simple, sederhana kok. Betul? Amin? Pakai akal sehat kita. Jangan seperti banyak orang Kristen. Masuk surga, karena udah percaya Kristus. Udah dibaptis, berarti lahir baru. Aduh, kasihan. Nggak boleh. Jadi ayat ini mau dikemanain? Betul nggak, Pak? Betul nggak? Ayat ini mau dikemanain? Nggak boleh ayatiah dong, comot-comot ayat, terus ditafsirkan sendiri menurut kehendak kita. Firman Tuhan tidak boleh seperti itu mengatakan, kita tidak boleh menafsirkan ayat sesuka hati kita. Amin? Jadi sederhana kok, Pak. Jadi saya ingatkan lagi, apa yang dialami bangsa Israel keluar dari Mesir setelah menerima anugerah, ya betul ya? Dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan duniawi, dalam perjalanan mereka padang gurun, ya, mereka bisa gagal. Itu tuh pos tatanan Allah, itu juga berlaku bagi kita sebagai contoh. Kita juga sekarang sedang berjalan keluar dari Mesir loh, Pak. Mesir kita ini dunia. Jadi makanya jangan ada yang menjalin percintaan dengan dunia, masih ingin dibahagiakan oleh dunia, mencari dunia. Anda berarti belum merdeka, masih terikat dengan Mesir, masih terikat dengan dosa. Jadi kalau dimerdekakan oleh kemerdekaan atas dosa, kamu nggak boleh terikat lagi dengan kecintaan dunia, persahabatan dengan dunia. Itu musuh Allah. Amin. Kemerdekaan kita atas dosa, kamu harus tinggalkan dunia, lalu berjalan menuju kepada tanah Kanaan surgawi. Perbedaannya gitu. Kalau kita menuju tanah Kanaan surgawi, pun tupos atau pola pattern itu berlaku bagi kita orang Kristen di zaman akhir ini. Bisa juga kau gagal, Pak, Bu, dalam perjalanan, sehingga nggak sampai di tanah Kanaan surgawi. Amin. Jelas ya? Amin ya. Sampai sini pahamnya, paham ya? Ngerti ya? Ya, ubah cara mindset pikir kita. Harus kita tanggalkan. Dulu pun saya seperti itu, Pak, gitu loh. Sama kita dulu. Ya, sama kita posisinya dulu. Tapi setelah belajar firman banyak, kita mengerti, oh rupanya seperti ini, bukan seperti itu, ya. Ya, yang benar seperti itu. Lihat, bacalah firman Tuhan, belajarin. Makanya setelah kamu merdeka dari dosa, hukumanmu ditanggung Tuhan Yesus sekali salib. Langkah selanjutnya apa? Untuk dimerdekakan lagi, belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan kita sampai di tanah Kanaan surgawi. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi kemerdekaan atas dosa yang Tuhan berikan melalui pengorbanannya di kayu salib haruslah direspon secara aktif, ya. Amin. Bukan pasif. Selama ini orang Kristen kan pasif, makanya dia nggak bertumbuh. Kristen bonsai, itu istilahnya, ya kan. Dari dulu sampai kapan gitu aja juga. Dulu waktu terima Yesus dia kayak gitu, main judi, sekarang juga masih. Apa dia bisa masuk surga? Nggak bisa, Pak. Masa orang masih suka main judi, walaupun dia Kristen, percaya Kristus, masuk surga? Coba Bapak lah, pakai akal sehat. Rusaklah gerejanya, rusak nanti suasana surga seperti itu. Amin? Boleh. Makanya Tuhan bilang apa? Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Itu jangan dibuang ayat-ayat itu. Kenapa ya selama ini umat Tuhan kok dibuang-buang, hanya percaya Yesus selamat dah masuk surga. Aduh, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi harus aktif diresponi orang percaya dalam kesetiaan kita mengiring Tuhan Yesus. Amin. Jadi sebagai penutup, Bapak Ibu, saya sampaikan begini, ya, pemahaman kita. Saya ulang-ulang aja, ya. Salib Kristus itu membuat kita dianggap benar, walaupun belum benar. Emang kita udah benar? Ada yang merasa udah benar di sini? Hah? Kan selama ini kan orang Kristen kan menganggap sudah dibenarkan oleh Kristus di kayu salib. Lalu dia merasa benar, nanti layak masuk surga. Ingat, dengar nih paham baik-baik ya. Perjalanan bangsa Israel itu mereka bisa gagal kok.
setelah menerima kasih karunia, kenapa? Mereka menolak kasih karunia keluar dari Mesir. Sama, kita juga sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus di kayu salib, perjalanan kita menuju tanah kanan surgawi, bisa juga gagal. Kenapa? Karena kau menolak kasih karunianya. Jangan merasa kasih karunia udah terima, udah paten, melekat dalam hidup kita. Enggak, Pak. Jadi saya ingatkan ya, salib Kristus membuat kita dianggap benar, walaupun belum benar. Supaya kita berkeadaan menjadi benar-benar. Melalui apa? Melalui respon kita. Respon yang gimana, Pak? Berupa tindakan. Tindakan yang konkret, nyata dalam hidup kita. Contohnya apa, Pak? Melakukan kehendak Bapa. Oke? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oke? Kumpulkan hartamu di surga bukan di bumi. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya. Hidup dalam kekudusan Allah. Bla bla bla. Panjang kita, itu sebagian aja. Itu tindakan konkret kita. Supaya kita apa itu, Pak? Menjadi berkeadaan benar. Kalau kau lakukan semua hal itu, baru kamu punya kepastian. Aku tahu mati masuk surga nanti. Gitu, bukan yakin di pikiran. Usah kalau kayak gitu, Pak. Amin. Jadi kita harus gumuli sejak hidup kita di bumi ini. Perkarakan sama Tuhan. Aku kalau mati besok gimana nih? Kemana aku nih? Kemana aku dibawa? Ya, yang jemput siapa ini? Yang jemput malaikat atau setan? Kamu pergumulkan itu sejak hidup di bumi. Amin. Jangan merasa udah yakin, pede. Ya, karena kesalahan pengertian tentang Injil, ya. Pasti masuk surga. Karena modalnya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak boleh, Pak, ya. Kamu udah dimerdekakan. Sama seperti bangsa Israel, PL, sudah merdekakan dari Mesir. Kita pun sudah dimerdekakan. Tapi kita harus responi itu dengan tanggung jawab. Amin. Amin. Karena tupos tadi, pattern pola itu juga bisa berlaku bagi kita. Makanya Rasul Paulus katakan apa? Menjadi contoh peringatan bagi kita. Supaya kita menjalani kehidupan di bumi ini menuju tanah kanan surgawi, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Itu, ya. Amin. Pak. Amin. Paham ya? Masih bingung ya? Belajar teruslah kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi, Bapak Ibu, itulah kebenaran firman Tuhan yang benar, yang murni, yang utuh, yang sejati. Tidak boleh kita modifikasikan dengan selera zaman, selera dunia ini. Ya kan? Coba sekarang selera dunia ini yang dibicarakan apa? Ya enggak. Coba deh rata-rata ya Bapak Ibu. Ya, kalau saya bukan mau apa-apa. Umumnya saya tuh kalau searching di YouTube tuh kemanapun, pasti yang dibicarakan hal-hal dunia ini, bagaimana sukses di bumi, berhasil, percayalah bersama Tuhan kita pasti sukses, berjaya dan sebagainya. Tuhan pasti menolong, pemeliharaan Tuhan nyata, lazat, luar biasa. Udahlah kita nggak usah bahas itu memang udah pasti. Karena Tuhan itulah hakikatnya. Yang harus kita bahas sekarang adalah, kamu udah kumpulkan harta di surga nggak? Tuhan Yesus kan suruh kamu kumpul harta surga, bukan di bumi. Bukan nggak boleh berarti kumpul harta di bumi, Pak, ya, amin, boleh. Tapi semuanya itu bukan untuk kepentingan diri kita sendiri kok. Sebanyak apapun kita kumpulkan harta di bumi, itu semuanya semata-mata demi untuk kepentingan kerajaan surga. Untuk kita mengabdi dan melayani Tuhan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kalau itu semua kita bangun di bumi ini untuk kepentingan diri sendiri, alangkah naasnya kamu. Ciloko bahasa Jawanya. Nggak boleh seperti itu. Semua apa yang ada padamu milik Tuhan. Harus digunakan demi kepentingan kerajaan surga semuanya. Untuk melayani dan mengabdi Bapa. Hidupmu singkat, tak lama-lama di bumi ini. Semuanya akan kau tinggalkan di bumi ini. Mau punya apa kamu? Istana? Pabrik? Hotel? Bintang 5? Sebagainya. Silakan, boleh, nggak apa-apa. Tapi semua itu waktu kamu mati, lepas. Ditanggalkan semua. Kenapa nggak kamu gunakan itu sejak sekarang untuk kemuliaan Tuhan? Gitu loh maksud saya. Jangan mengejar untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita untuk mengejar kepentingan sendiri, kita nggak match loh sama Tuhan. Nggak connect frekuensinya. Karena kita nih hidupnya harus apa? Teokrasi.
Kalau kamu untuk kepentingan diri sendiri berarti kamu demokrasi. Allah itu teokrasi. Ya, teosentris maksudnya. Jadi kita ini harus teosentris kepada Bapa. Makanya dikatakan melakukan kehendak Bapa. Jadi segala sesuatu yang kita upayakan, kerja keras, belajar, sukses, berhasil semua, itu semuanya harus kita tujukan demi untuk kepentingan Tuhan. Ya, amin. Ubah mindsetnya Bapak Ibu. Jangan terpengaruh lagi dengan teologi-teologi kemakmuran yang menyuruh kau untuk parkir di bumi. Raihlah semua sebanyak-banyak di bumi ini untuk kau nikmati, untuk kesenanganmu dan kebahagiaanmu. Binasa kamu kalau seperti itu. Amin. Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan apa? Asal ada makanan, pakaian, cukup. Bahkan Tuhan bilang, kasih contoh kepada kita. Ya, burung punya sarang. Ya kan? Terus serigala punya liang. Anak manusia nggak punya tempat untuk melakukan kepala. Itu contoh yang kasih Tuhan. Ngerti ya? Sampai artinya apa? Tuhan nggak punya untuk kepentingan diri sendiri. Semuanya untuk kepentingan Tuhan. Itu yang Tuhan ajarkan. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya sekali lagi terakhir nih. Ya, Kristen itu bukan agama. Itu harus dipahami. Kristen itu adalah jalan hidup. Jalan hidup apa Pak? Jalan hidup yang berkualitas, yang diperagakan oleh Tuhan Yesus selama dia hidup di bumi. Jadi kalau Anda merasa sebagai orang Kristen, itu harus Anda kenakan jalan hidupnya Tuhan. Selama hidup di bumi ini. Kenakan hidup Kristus. Itulah kekristenan. Wong udah dibilang, nggak punya tempat kok untuk meletakkan kepala. Artinya apa? Tuhan hanya untuk kepentingan Tuhan, nggak penting. Nah, kalau kita udah diajari dengan teologi kemakmuran, dicekokin, terus dicekokin, rusak mental kita. Yang kita kejar apa? Akhirnya berkat-berkat jasmani. Lalu gereja pun mengajarin, kalau kamu nggak diberkati, berarti kamu kutuk. Kutuk, segala macam kutuk keluar deh. Aduh, Bapak Pendeta nih, kutuk sudah ditanggung Tuhan di kayu salib. Kok masih bicara kutuk-kutuk lagi dengan orang PB? Nggak ada. Ya, itu semua pilihanmu. Kamu menetapkan hak bebasmu memilih mau gimana. Amin. Oke, sampai di situ aja kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Karena waktunya udah pas, kita akhiri pertemuan mendengarkan kebenaran firman, sharing firman Tuhan ini. Semoga ini menjadi berkat bagi Ibu Bapak semua. Semoga ini menjadi hal yang berguna untuk merubah cara, mindset, merubah pikir kita, cara bagaimana kita mengikut Tuhan dengan benar. Amin. Oke, kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh dibekali Tuhan. Kami mengerti bahwa kami sudah dimerdekakan atas dosa kami. Artinya atas hukuman dosa kami. Tetapi dalam kelanjutannya menjalankan hidup ini. Kami boleh mengerti sekarang bahwa kami harus mengisi kemerdekaan atas dosa itu dengan aktif selama hidup di bumi ini. Terima kasih Tuhan, tuntun pimpin kami semua umat-Mu di tempat ini. Khususnya yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai kami di surga. Karena kami mendengarkan, menelaah dan melakukan kebenaran firman-Mu. Kami merindukan mulai hari ini Tuhan. Supaya kami menggumuli, memperkarakan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kumpulkan hartamu di surga. Carilah dahulu kerajaan surga. Itulah yang harus kami gumuli hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat peringatan hari ini. Kebenaran firman-Mu yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.